Haleluya. Dan sangat diberkati oleh kesaksian Ibu Munte. Amin. Sebagaimana dikatakan beliau tadi, kalau beliau ditolong Tuhan, Tuhan juga mau menolong kita semua. Karena dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan dia tidak pernah membedakan kita menurut rupa kita atau apa saja. Dia mati bagi kita semua. Dan dia mau saya dan saudara hidup di dalam kasih-Nya, di dalam kuasa-Nya yang tidak terbatas. Saudaraku yang kekasih, di dalam dunia ini ada banyak hal yang dapat mendatangkan kuasa. Seperti kesaksian Ibu Munte tadi, dia diajarkan untuk sekolah baik-baik. Karena umumnya orang akan berpikir lebih tinggi pendidikan seseorang, lebih tinggi kedudukannya, karirnya lebih baik, atau lebih banyak uangnya, biasanya akan lebih besar kuasanya. Kita mengerti akan hal itu. Tetapi walaupun ada banyak hal baik di dunia ini yang mendatangkan kuasa, itu semuanya terbatas. Ada kalanya kehidupan membawa kita ke dalam satu situasi, satu keadaan, satu masalah, di mana kuasa yang kita miliki tidak cukup untuk menjawab masalah itu dengan tuntas. Ada banyak orang kaya di luar sana, kalau di dalam sini tidak. Tapi di luar sana tidak bisa tidur pada malam hari, karena uangnya tidak dapat membeli kedamaian di dalam hati. Saudaraku yang kekasih, berita baik pada malam ini seperti kesaksian Ibu Munte tadi. Pada waktu kehidupan membawa kita ke dalam satu persoalan di mana uang kita, kedudukan kita, pendidikan kita tidak sanggup menjawabnya, ada satu pribadi yang mengasihi kita, memiliki kuasa yang tidak terbatas. Namanya Tuhan Yesus. Dan Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia tidak hanya baik kepada kita pada waktu kita rajin ke gereja, tidak. Dia mengasihi kita setiap waktu. Dia sendiri adalah kasih. Kalau dahulu Yesus mengampuni dosa, hari ini pun dia mengampuni dosa. Kalau dahulu Yesus mengadakan mujizat, hari ini pun dia mengadakan mujizat. Bulan yang lalu kami baru datang, KKR juga di Jogja. Saya lihat malam ini ada beberapa muka yang saya lihat dari Jogja. Puji Tuhan. Apakah ada yang datang dari luar kota Semarang, Jogja, Brebes, atau di mana saja? Bolehkah kami beri tangan saudara? Oh, puji Tuhan. Kalau saya bukan orang Semarang, saya mau bilang selamat datang. Kami juga datang dari luar Semarang, dari Medan. Seperti saya katakan tadi, bulan lalu kita baru KKR sama-sama di Jogja. Dan banyak mujizat Tuhan terjadi di sana. Kenapa? Karena Yesus tidak berubah. Bulan-bulan sebelumnya pun Ibu Munte beserta dengan kami melayani di berbagai tempat, baik di Indonesia Timur sampai ke Papua, ke Ambon, NTT, Kupang, bahkan Tuhan membawa ke Timor Leste, ataupun Indonesia Tengah seperti saudara di Jawa, juga di Sulawesi, di Kalimantan. Di tiap tempat tersebut, tiap kali ada hati yang percaya kepada kuasa firman Tuhan, yang adalah kuasa Yesus sendiri, mujizat pasti dinyatakan. Dan karena Yesus tidak berubah, kalau di sana Yesus bekerja, kalau bulan-bulan yang lalu Yesus bekerja, malam ini di Semarang Tuhan Yesus juga bekerja. Saudaraku, pada waktu Yesus masih hidup di dunia ini, ada sebuah kisah dari buku Yohanes 11. Bagaimana seorang yang bernama Lazarus pada suatu hari dia sakit keras. Dan begitulah sakitnya sangat memprihatinkan. Kedua orang saudarinya, Maria dan Marta, sangat cemas. Dan mereka mengirim berita kepada Tuhan Yesus yang hidup pada masa itu. Tuhan, orang yang kau kasihi, maksudnya Lazarus, sakit keras. Cepat datang ke kota kami, ke Betania. Tapi kalau kita baca baik-baik Yohanes 11, setelah mendengar berita tersebut, justru Tuhan Yesus tinggal lebih lama di kota di mana dia berada, sehingga pada akhirnya ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus yang sakit itu sudah meninggal, sudah mati. Bukan meninggal baru tadi paginya, tidak, sudah 4 hari di dalam kubur. Dan Maria, Marta ketika Yesus datang sangat sedih. Mereka menangis. Mungkin Lazarus satu-satunya laki-laki dan keluarga mereka, tulang punggung keluarga. Mereka menangis karena mengasihi Lazarus, karena kehilangan Lazarus, dan juga karena cemas akan masa depan mereka.
Tapi mungkin yang paling besar alasannya mereka menangis karena mereka berpikir, kenapa Yesus datang terlambat? Kalau saja Yesus datang sedikit lebih cepat, kami tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Kenapa dia datang lama? Sekarang semuanya sudah terlambat. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, sudah mati, tidak bisa dilakukan apapun lagi. Pernahkah kita seperti itu, saudara? Kita berdoa dan kita punya timetable, kita punya deadline dalam pikiran kita. Kita mohon pertolongan Tuhan, tapi kelihatannya dengan mata badani tidak terjadi apapun. Dan kita menyaksikan situasi semakin buruk bagi kita. Dan ada teriakan di dalam hati, sekarang semuanya sudah terlambat. Kata terlambat tidak ada kita manusia menyukainya. Karena itu menunjukkan tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi sekali lagi, Injil adalah kabar baik. Dalam Yesus belum terlambat. Kenapa? Karena Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan kedua. Selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar. Seperti yang terjadi dalam kisah Lazarus ini. Saudaraku, Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar datang ke kubur Lazarus. Walau semua sudah berpikir sia-sia, tidak ada lagi gunanya, untuk apa datang ke kubur Lazarus? Tapi Yesus berkata, dia panggil nama Lazarus. Lazarus, keluarlah. Dan saat itu juga Lazarus yang sudah mati bangkit kembali. Tidak ada yang mustahil bagi kuasa Yesus yang tidak terbatas. Adakah malam ini impian saudara mati? Damai saudara mati? Harapan saudara mati? Atau mungkin seperti kisah Lazarus secara literal, ada anggota tubuh saudara yang mati, sakit parah. Yesus kenal kita masing-masing. Dimanapun saudara duduk dalam ruangan ini, di belakang sana, di tengah ataupun di depan, Yesus tahu persoalan kita. Yesus tahu jeritan hati kita. Manusia lain mungkin tidak tahu, apalagi kalau kita pakai baju yang cantik, mereka tersenyum, kita ikut tersenyum. Di dalam hati tidak ada orang yang tahu, tapi Yesus tahu. Dan kalau kita percaya kepadanya, dia mau dan dia mampu menolong kita. Kasih-Nya tidak berubah, kuasanya tidak berubah. Sebagaimana dia panggil nama Lazarus, dia mau panggil nama saudara malam ini. Percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Tadi saudara sudah menerima Yesus dalam doa yang dipimpin oleh Ibu Munte. Jangan pernah lepaskan itu. Tapi percayalah juga kepada Yesus sebagai penyembuh saudara, sebagai penolong saudara, sebagai pembebas saudara. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau Yesus memiliki kuasa yang tidak terbatas, firman-Nya juga memiliki kuasa yang tidak terbatas. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada waktu saudara dengarkan firman seperti saat ini, dan sebentar lagi oleh Ibu Pendeta Victoria, bukalah hati saudara. Izinkan firman itu membuat iman dalam hati saudara tumbuh. Iman percaya saudara itulah yang menarik kuasa Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong saudara. Dan kerap kali iman itu bertentangan dengan akal pikiran kita. Kerap kali iman itu bertentangan dengan indera kita. Seperti kisah Lazarus tadi. Seluruh akal waras manusia, seluruh indera manusia mengatakan dia sudah mati. Sudah 4 hari dalam kubur. Mata orang-orang pada zaman itu melihat sudah jelas dia menjadi mayat, maka sudah dikuburkan. Saudaraku, tapi kalau iman kepada Tuhan, dasarnya adalah firman ini. Satu-satunya menghalangi kuasa firman yang tidak terbatas dalam hidup kita hanyalah ketidakpercayaan kita, hanyalah kebimbangan kita. Malam hari ini kita yang memilihnya. Adakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Atau hanya bersandar kepada indera kita, akal kita? Bapak Munte pernah memberikan satu kisah cerita bagaimana dalam satu kamar yang gelap, indera manusia ini mengatakan, mata yang pertama berkata, aku tidak melihat apa-apa dalam ruangan yang gelap ini.
berarti tidak ada apapun dalam ruangan ini. Telinga juga berkata, aku tidak mendengar apapun, tidak ada apapun dalam ruangan ini. Lidah, mulut, pencecap juga berkata, aku tidak mencecap apapun, tidak ada apapun dalam ruangan ini. Kulit berkata, aku tidak merasakan apapun, tidak ada apapun dalam ruangan ini. 4 indera mengatakan tidak ada apapun dalam ruangan yang gelap. Tapi 1 indera penciuman, hidung berkata, aku mencium ada parfum dalam ruangan ini. 1 lawan 4. Tahukah saudara apa yang terjadi? Lampu dihidupkan, betul, ada parfum dalam ruangan itu. Karena kebenarannya adalah, faktanya memang sudah diletakkan parfum dalam ruangan yang gelap. Saudaraku, suatu hari mungkin mata saudara berkata, kunang-kunang, goyang kuliah semua. Telinga saudara berkata, mendenging, sakit kurasa. Mulut saudara berkata, pahit, aku tidak selera makan. Bahkan kulit saudara berkata, meriang, panas. Dan kali ini hidung saudara juga bersetuju dan berkata, aku tidak bisa bernafas dengan baik, mampet. Maka seluruh indera membuat satu kesimpulan, engkau sakit, engkau demam, engkau flu. Tapi pilihan ada pada kita. Karena ada 1 indera lagi, namanya iman, yang berkata sesuai apa kata firman Tuhan, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. 1 Petrus 2:24 mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Kalau saudara memilih untuk percaya pada kuasa firman Tuhan yang sama dengan kuasa Yesus sendiri, yang tidak berubah dan yang tidak terbatas, maka saudara dapat mengalami mujizatnya. Walaupun hanya 1 lawan 5, tapi kebenaran firman lebih tinggi dari fakta apapun. Saya bersyukur untuk ilmu kedokteran. Orang tua saya juga seorang dokter. Banyak dari keluarga kami dokter. Dan dari bagian kita bersyukur untuk semua ilmu yang baik Tuhan berikan. Karena segala sesuatu yang baik juga datang dari Tuhan. Kalau kita sakit, bagus kita makan obat, kita pergi ke dokter yang terbaik. Tapi sekali lagi, kalau itu mencapai batasannya, karena semua di dunia ini terbatas, kita diingatkan, kita perlu pribadi yang memiliki kuasa tidak terbatas. Kita perlu percaya sungguh-sungguh bahwasanya Dia mau dan mampu menolong kita. Saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini, terimalah kasih Tuhan, terimalah kuasa Tuhan. Berimanlah kepada Tuhan sesuai dengan apa kata firman. Lalu ucapkan firman itu yang datang dari hati saudara yang percaya. Setan akan terus menggoda kita dan mengatakan, sudah berhenti saja percaya, apalagi mengucap-ucapkan itu. Kau lihatlah, kau masih sakit kan? Kau masih miskin kan? Persoalanmu masih sama kan? Keluargamu masih tidak berubah kan? Kita ingat kembali apa kata firman. Izinkan saya memberikan 1 kisah lagi. Saudara masih mau mendengarnya? Kalau saudara baca dalam Markus 11, suatu hari Tuhan Yesus pada waktu Dia masih hidup di dunia ini, Dia berjalan bersama murid-muridnya sampai ke satu tempat, ada pohon ara. Lalu Dia mengamati pohon itu, kalau Dia bisa mendapat buah daripadanya. Ternyata tidak ada, karena memang bukan musimnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, jangan ada orang makan buahmu lagi sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi apakah yang terjadi? Saudara tahu, kelihatannya tidak ada apapun yang terjadi. Perkataannya kelihatannya sia-sia saja. Kenapa? Karena pohon ara yang dikutuk Tuhan itu masih hijau, masih segar, bahkan tidak ada daun yang jatuh. Tetapi setelah selang waktu 24 jam kemudian, saudara baca terus Markus 11 ayat 20, terus ke bawah, keesokan harinya, Yesus dan murid-muridnya berjalan lagi ke tempat yang sama. Apa kata muridnya? Guru, pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Pelajaran kepada kita, perkataan firman Tuhan tidak pernah kehilangan kuasa. Kalau datang dari hati yang percaya, hanya menunggu waktunya Tuhan, itu dinyatakan. Kita beriman hari ini sembuh, biar hari ini banyak saudara sembuh. Tapi kalau ada 1-2 belum menerima sepenuhnya, terus ucapkan
iman saudara. Terus ucapkan firman Tuhan. Karena itu tidak pernah gagal. Jangan dengarkan apa kata setan. Ada seorang ibu di Amerika, dia punya peliharaan seekor anjing pudel kecil, cantik. Ada saudara di sini suka pelihara anjing. Anjingnya ini jinak, artinya sudah dilatih, mengerti apa yang diucapkan dia sebagai majikannya. Tapi suatu hari mobilnya rusak, dia harus pergi naik bus, dan dia harus berjalan kira-kira 30 meter dari rumahnya ke halte bus. Dan dia pergi keluar daripada pintu rumahnya, dia mulai berjalan. Anjingnya kecil ini ikut dengan dia. Dia panggil nama anjingnya Hani. Hani, pulang ke rumah sayang, jangan ikut mama. Haninya berhenti sebentar, dipandangnya majikannya, ekornya goyang-goyang. Pulang. Lalu ibu itu pergi lagi melangkah. Yang anjing tadi yang disuruh pulang, yang berhenti sebentar, ikut juga melangkah. Sudah 15 meter, ibu itu berhenti, dia berhenti lagi. Hani, pulang sayang. Lalu ibu itu terus menuju halte bus. Dia hanya berhenti sebentar, ikut lagi sampai halte bus. Pada waktu busnya datang, kali ini ibu itu melihat kepada anjing tersebut dan berkata dengan tegas, Hani, pulang sekarang. Ekornya masuk ke antara kedua kakinya. Dia mendengking pelan, lalu lari pulang ke rumah. Saudaraku, begitu sama setan. Kalau saudara dengarkan apa katanya, matilah kau, sakitlah kau. Ya, matilah aku setan, matilah kita. Dia tidak akan pernah berhenti mengganggu kita, menaruh kebimbangan, menaruh keraguan. Kalau sama setan, saudara harus berkata kepadanya, pergi dalam nama Yesus. Jangan kau jamah hidupku lagi. Jangan kau kuasai pikiranku lagi. Tubuh ini milik Tuhan, Tuhan untuk tubuh. Karena firman Tuhan berkata, lagi-lagi kuasa firman, taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Saudara, setan tidak tahan akan kuasa firman. Ketika Yesus hidup di dunia ini pun, dia dicobai di padang gurun 3 kali oleh setan. Bagaimana Yesus menang? Bagaimana dia melawan setan? Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Saudara juga, kiranya malam hari ini kalau penyakit datang, saudara bisa berkata, ada tertulis oleh bibir-bibir Yesus. Itulah dia kebenaran firman yang jauh lebih tinggi dari fakta apapun di dunia ini. Yohanes 8:32 mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Fitri.